here and welcome back to Good Talk, di mana Good Talk ini adalah sebuah podcast dan juga vlog yang ngebahas tentang hal-hal baik yang bisa menjadikan kita juga orang yang lebih baik setiap harinya. Nah, di episode Good Talk kita kali ini, gue ngobrol barengan sama Daniel Mananta. Topik kita adalah bagaimana caranya untuk nge-set healthy boundaries antara kita dan juga orang lain. Dan selain itu, yang lebih menariknya lagi, kita juga ngebahas tentang relationship yang sehat itu seperti apa sih. Without further ado, check this out. So basically, waktu dari 3 tahun lalu, I think, I was talking about this. Like, I want to create like this good news media. And then postponed. Justru begitu COVID happens, I'm like, you know what? I think people need this the most, you know? Like when semuanya kan semua lagi talking about bad news, death rates, whatever, and then I'm like, dude, okay, I'm gonna get anxiety attacks kalau ngeliatin kayak gini terus, so why don't we create something that is more positive? And that is what you're doing too, gitu. So I want to know, like from your end, what have you been doing then in terms of not fighting, but then ngasih options ke orang untuk lebih fokus on the positive side? Gue juga menggunakan platform gue kayak Instagram sama Instagram lah khususnya ya, just to spread this peace and this joy, you know, like kemarin tuh ada temen gue, dia lagi mau bagi-bagiin gerakan 1 juta masker, and I'll just help her along. Dan habis itu ada temen gue juga, dia mau bagi-bagiin kayak nasi bungkus kepada orang-orang di jalanan gitu, misalnya yang tetap bersihin Jakarta, pasukan oranye, atau mungkin anak-anak jalanan, atau siapapun lah yang di jalanan gitu ya, yang nggak ngapa-ngapain, ya mereka ngasih nasi bungkus gitu, dan mereka juga beli nasi bungkus itu dari pedagang asongan juga gitu, kayak dari warteg dan lain-lain. Jadi to keep the ecosystem of business going. Jadi akhirnya gue juga ya udah, you know what, I'll promote it, dan gue juga ngepromosin baik banget local business karena gue tahu banyak banget sekarang ini yang kesulitan. Yes. So it's just I use the hashtag gotong royong digital atau local supports local, dan gue sering juga ngadain kayak Instagram live untuk make sure ngasih itu, karena gue tahu banget sekarang ini sama kayak gue, banyak banget orang yang stuck di depan social media mereka gitu, karena mereka juga nggak ada kerjaan anyway. Mereka yang benar-benar kayak dari rumah aja, doing everything from home, dan they not, yang biasanya lo segen di social media karena lo di kantor dan lo kayak ada bos lo di belakang lo gitu misalnya, tapi sekarang nggak ada bos lo dan lo di rumah, dan ya social media aja terus gitu kan. Dan akhirnya kenapa nggak ketika kita lagi do that social media, bisa ngajarin skill yang baru ke orang, atau mungkin bisa ngobrol bersama temen gue soal just to distract your mind of things gitu. Karena yang lu lakuin sekarang ini, it's amazing. The thing is, this corona things itu benar-benar ini virus yang bahaya banget for this day and age gitu. Gue ngerasa virus pandemi ini itu membuat dengan adanya social media, membuat orang ketakutan, membuat kita jadi serba uncertain with a lot of things. Yeah. Kita kayak ketakutan, paranoid, abis ini gue akan gimana, hidup gue akan seperti apa, dan lain-lain. And yet, yang seharusnya biasanya lu bisa ngomongin ini dengan temen-temen lu bisa proses ini dengan lingkungan lo. At least kalau misalnya ada temen lu, you can get a hug. It's like, hey man, I feel the same way. It's okay, we're in the same boat. Let's journey with this together. You cannot do that. You're being isolated. Dan itu membuat ketika lu diisolasi seperti itu membuat lu jadi spiraling down into this black hole of anxiety or depression, dan itu sangat bahaya banget. So that's why like ketika lu bikin ini, I think this website is also like the best website that you can launch in a time like this gitu. Like I think it's people need good news, people need certainty in life, and that certain one thing that is certain is hope, and I think we should really keep that, even though the rest of the thing is uncertain, but there's that one thing
certain, which is hope, and you have to keep that hope alive. And tadi kan Yep. lo sempat bilang lo lagi mengurangi juga nih kayak on your phone, on your digital platforms. Why though? I mean, you've been doing positive things sebenarnya di your own platform, tapi apa yang bikin lo juga akhirnya jadi ngerasa kayak, tapi mungkin gue harus ngebatasin juga sih sedikit. Gue baru baca buku, gue lagi baca buku judulnya Boundaries. Nah, Boundaries itu basically motonya adalah keep the good in and keep the bad out, gitu. Dan tapi it's like a gate ya. Jadi sometimes when other people meant good, then you kind of have to open the innate good and then you close it again and make sure you don't keep the bad out, keep the bad in juga gitu. Nah, social media yang nggak difilter menurut gue itu you keep the good and the bad in. Kayak karena gini, gue harus hati-hati banget sama pikiran gue dan juga hati gue gitu. Jadi kayak there's so many times gitu ya di mana gue ngelihat nih orang sebenarnya maksudnya baik, tapi karena dia nggak enakan, dia jadinya kayak ngebuka semuanya gitu, good and bad in, sampai akhirnya dia disakitin, akhirnya dia nutup semua itu, and ketika dia nutup the good and the bad in juga gitu. Jadi kayak akhirnya ketika dinutup itu dia jadi make a wall sehingga orang juga ngelihat kayak my goodness, kenapa ya susah banget ya bilang ini orang gitu, you know, like, dan karena dia udah ada that fear atau ketakutan tersebut yang udah nutup itu. Jadi akhirnya gue sekarang ini lagi belajar soal boundaries. Boundaries ini sebenarnya lebih ke kayak gini nih, kenapa ketika gue ngomong enggak sama seseorang, gue berasa guilty. Dan kenapa ketika ada seseorang yang ngomong enggak ke gue nggak terima. You know, stuff like that. Why am I so uncomfortable with the word no? You know, saying no to someone and receiving no from someone. Nah, itu ternyata emang waktu kecil gue dengan orang tua gue itu mempunyai sebuah relationship yang kurang apa ya, mungkin karena budaya Chinese atau Asian juga gitu ya. Jadi ketika orang tua gue ngomong sesuatu, I have to accept it. Ketika gue bilang no, orang tua gue bilang, wah itu lu kurang ajar lu sama orang tua. Sehingga akhirnya itu ngebuat sebuah kayak apa ya, self defense mechanism, di mana gue yang ya deh, gue lakuin aja deh apa yang lu mau iniin, biarpun hati gue yang kayak malas banget. Dan itu kebawa ketika sampai gue gede. Nah, saat ini nih lagi di self isolation ini, gue ngerasa ini waktu yang tepat banget to deal with that pain, my childhood pain, my childhood, to process it and everything. Dan kadang-kadang udah pastilah ketika gue lagi dealing with all this childhood pain, itu uncomfortable banget dan gue pengen avoid itu, dan gue berusaha untuk nge-distract diri gue dengan ngelihat sosial media, dengan ngelihat Instagram, dengan ngelihat ngecek WA dan lain-lain gitu. Tapi at the end of the day gue ngerasa itu nggak sehat, dan sekarang you know gue benar-benar harus disiplin sama diri gue sendiri untuk to go through this pain process, karena gue ngerasain banget ketika gue bisa ngomong no to someone without feeling guilty just because I know my value, itu akan jauh lebih sehat daripada gue bilang yes to someone padahal gue nggak suka, tapi karena gue nggak enak, itu menurut gue sesuatu yang nggak sehat dan toxic banget. Kayak gitu. Yes, I totally agree with you. Kalau ngomongin soal itu, apa ya, gue juga sendiri ngerasa di self-isolating proses sekarang ini, there's so many things as in wound, I would say, from the past yang ternyata nongol. Wow, okay, I didn't realize it was there, gitu. Tapi tiba-tiba karena sendirian, and then you're alone with your own feelings and you're alone with your own thoughts. Begitu dia nongol, lo jadi lebih aware dan jadi lebih tahu, oh kemarin ada ini ya, kenapa sih ya kok gue malahan ngerasa pas lagi di self isolation ini, kok malahan as for me crashnya with one of my parent gitu, malahan gitu kan, kok gue tiba-tiba crash sih, padahal lagi jauh-jauhan gitu, ternyata tingkat sensitivity-nya malahan jadi naik di situ. Wow. Di situ, and then I realize, oh okay, gue mungkin dari dulu selalu ngerasa kayak I've always been treated like a kid selalu gitu, even though like I'm like this age now, jadi kayak nggak pernah punya kayak nggak pernah punya like my own authority untuk kayak ngasih tauin kayak hey, this is what I want to do with my life gitu. Yeah.
it's good that you as a parent mau yang terbaik buat gue gitu kan sebenarnya kalau dilihat dari point of view itu, but then at the same time mereka juga projecting their own fear to me gitu kan. Yep. Yang didn't realize that before until this happened. Terus tiba-tiba gitu, and then okay, this is something yang harus gue let go ya, make peace of and then let go di sini, dan ternyata justru kayak this whole self isolation thing malahan sangat ngebantu itu gitu. Dan itu lo harus ngobrol sama Viola sih, my wife. Dia mempunyai satu misi sekarang ini. Misi dia, hati dia itu benar-benar kayak sedih banget ngeliat perempuan-perempuan di Indonesia, di sekitar dia gitu ya. Mereka mungkin udah umurnya 30-an ke atas gitu. And yet, they're still treated as little girls from their parents. Yes. Nah, jadi misi dia adalah, sekarang ini dia pengen mengembalikan value itu to someone from a girl to transform to become a woman. And what is the definition of a woman? Bukan cuman sekedar, being a woman means like you can be friends with your parents, not that you always be their little girls all the time, Yes. Dan sayangnya di sini tuh kayak kita kecampur-campur yang namanya, agama, aturan agama, sama budaya, itu kecampur, gitu. Nah, emang ada 3 sih kan, ada yang namanya adat, ada yang namanya agama, aturan agama, sama ada yang namanya aturan pemerintahan, gitu. Yeah. Nah, contohnya kayak misalnya PSBB, ya sekarang ini udah aturan pemerintahan. Gue nggak ngelihat di Bible atau di Injil manapun, kitab suci manapun ada soal PSBB. Atau di adat manapun tiba-tiba cerita soal maling kundang kena virus apa sampai akhirnya dia mengisolasi diri. Nggak ada gitu kan. Nah, tapi ya itu tuh, yang namanya sekarang ini maling kundang, itu sama nyokapnya kenapa dia kayak berantem kata-kata terus dibilang jangan melihat ke belakang gitu ya. Durhaka. Nah, Iya. jadi maksudnya kayak dia durhaka sama nyokapnya, akhirnya dia jadi batu. Itu kan sebenarnya cerita dongeng budaya dari mana lah kayak gitu ya. Gue nggak tahu itu dari mana ceritanya. Tapi nggak tahu kenapa itu jadi kayak dosa, which is bisa mixed up gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya di Kristen gitu ya, ada satu ayat yang bilang ketika lu married sama seseorang, udah lu meninggalkan orang tua lu, lu menjadi seorang yang dewasa juga, sehingga ketika lu menjadi tulang punggung dari keluarga, atau mungkin lu menjadi istri dari seseorang, ya udah, lu udah pisah tuh sama orang tua lu kayak gitu. Lu bisa bicara sama mereka seperti seorang individual yang dewasa ngobrol sama individual yang dewasa. Berapa banyak perceraian di Indonesia yang terjadi gara-gara orang tuanya ikut campur tangan sama pernikahan anaknya. Banget. Dan itu karena mereka nggak bisa, mereka mikir, wah kalau misalnya gue nggak ngikutin apa kata nyokap gue tentang hal ini, gue adalah anak durhaka. Which is, again, itu maling kundang lagi. Bukan kitab suci yang ngajarin. Stuff like that, Dan itu, itu yang harus diperhatiin banget sih. Dan that's a lot of self-evaluation, self-transformation yang kita butuhin sih pada saat isolasi ini sih. Oh, definitely. Dan gue setuju banget sih sama itu tadi barusan yang lo bahas gitu ya. Apa yang si Viola juga pengen bikin. Karena gue pun juga di sini jadi, sejak di Bali terutama gitu ya. Di sini kan banyak banget kan tempat atau ya kayak healing hub lah ya, yang banyak banget ngelakuin stuff like that gitu. And then I realized, emang benar ternyata sometimes our lives, even though we didn't realize it, itu udah keprogram untuk ngejalanin what maybe your parents or society wants from you, right? Instead of apa yang sebenarnya lo actually decide lo pengennya apa sih with your life nih, pengennya jadi orang begini, pengen yang lakuin itu, tapi karena si ini maunya itu, si ini maunya itu, and then lo jadi kayak bergerak berdasarkan program itu, and then you're so unhappy abis itu gitu. And gimana caranya untuk lo bisa breaking that, apa tuh namanya ya, kayak that shell, sampai akhirnya lo bisa menemukan sebenarnya apa sih what is actually my passion, what do I want to do, and all that needs a lot of work. Istri gue pernah bilang ini satu hal sama gue, dan ini menurut gue wisdom gitu ya. Dia bilang kayak gini,
Dia bilang, jangan jalanin hidup lu based on other people's dumb decision, Yes. gitu. Jadi kayak, sekarang ini kayak gue bilang, oh saat itu soalnya gue lagi pengen kantor banget, 9 to 5, gue pengen terus ada di kantor gue saat di Damalab Indonesia, dan bini gue bilang kayak, well, those are those people. Udah, mereka mempunyai pilihan hidup seperti itu, ya udah. Tapi sekarang ini lu mempunyai pilihan hidup yang berbeda. You can adjust it, you know. Yeah. So saat itu sih apa ya? Dan ada banyak hal lagi ya, misalnya kayak dengerin harus nurut dan say yes and amen to your parents, misalnya seperti itu. Atau lu jadi ngejalanin hidup lu based on what the culture tells you. Sedangkan kadang-kadang culture tersebut itu bukan sesuatu yang sehat dan mungkin bisa menjadi sesuatu yang toxic, gitu. You know, makanya ketika kita ngomongin soal parenting dan soal kayak obey your parents dan lain-lain, kalau misalnya gue ngobrol ke teman-teman gue di Jerman misalnya, mereka yang kayak itu aneh banget sih. Kita nggak itu aneh banget, man. Dan the fact that kayak orang tua lo ketika mereka umur 70 atau 80 dan harus tinggal di rumah lo, itu bukannya sedih ya buat orang tua lo ya? Karena bukannya mereka sebenarnya bisa lebih bahagia kalau mereka bisa hangout sama orang-orang seumurnya. Jadi mereka mempunyai aktivitas yang bersama-sama, mungkin di rumah panti jompo misalnya seperti itu. Wah, rumah panti jompo, men, itu lo dosa, men, untuk ngelakuin hal itu, men, dan lain-lain kayak gitu. Kayak itu sesuatu yang durhaka banget gitu. Dan kayak tapi ketika mereka ngomong dari point of view mereka, that actually makes sense, kenapa nggak kepikiran ya? Of course, sekarang nih kayak ada temen gue, omanya itu tinggal sama dia, dia emang udah lebih tua gitu kan. Omanya tinggal sama dia, tapi dianya sendiri emang karena kerja, karena harus ngelakuin banyak hal, jadi dia sendiri juga nggak pernah di rumah. And you know what happened? Omanya yang emang udah sendirian karena opanya meninggal, omanya ini tinggal di apartemen sendirian setiap hari. Jadi gue sampai nanya gitu sama temen gue, selama let's say 100% gitu ya, oma lu tinggal di rumah lu selama 100% itu berapa persen kira-kira? Ya pikir-pikir lagi, kira-kira 80% lah ya. Jadi 80% dalam seminggu omanya itu sendirian aja di apartemen itu gitu, nggak ngapa-ngapain. Gue ngobrol sama omanya itu kayak depresi banget. Dia kayak, you know what, gue cuma pengen kayak ngejalanin hidup ini, gue udah siap banget kok. Tuhan mau panggil gue kapan aja, gue udah siap. Gitu. Kayak, gila, gue sedih, man. You don't enjoy life anymore, you don't enjoy the rest of your life anymore, but you endure the rest of your life, which is like, that's depressing menurut gue. Yes, exactly. Dan kita bukan ngomongin ini dalam rangka bashing our parents. Absolutely not. Justru kayak ada respect. Of course we respect them. Tapi at the same time kita juga harus punya authority to take the lead of our own life. And at the same time juga gimana caranya kita bisa bikin mereka juga happy gitu kan. Sebenarnya it's a kind of win-win solution. Tapi emang masih perlu menurut gue kalau di Asia. So that's why I know I can totally relate with Viola. Karena menurut gue memang di sini even my own parents, gue harus educate them dengan cara kayak pelan-pelan ngasih tahu sama mereka, this is my life, this is the path I wanted to take. I love you guys, but then doesn't mean dari A sampai Z yang kalian omongin, terus itu yang gue bikin gitu. Jadi misalnya nih ya, gue anak gue gitu ya, gue suka banget peluk dia. Gila kemana-mana, physical banget lah kita benar-benar kayak peluk yang mana-mana dan lain-lain. Misalnya nanti ketika dia udah di high school, dan habis itu gue masih peluk dia kayak gitu di depan teman-temannya, dia bakal, no, Dad, stop it, it's embarrassing. Now, pertanyaannya, does he stop loving me? Ya enggak dong, ya kan? Apakah dia udah nggak cinta lagi atau nggak sayang lagi sama gue? Ya enggak dong. Cuman cara dia mencintai atau sayang gue, mungkin ekspresinya udah berbeda. Karena dia udah memasuki sebuah season yang baru. Nah, gue ngerasa hal seperti itu juga penting banget yang kita tahu. Contoh kayak misalnya tadi omanya temen gue gitu ya. Jadi gue ngerasa emang serba salah juga si omanya temen gue ini, dia kalau ngomong pun juga kayak,
oh lu pengen masukin gue di panti jompo, ya udahlah gue mendingan mati aja. Jadi kayak omanya ini memberikan guilt trip juga gitu ke teman-teman, Yeah. ke temen gue dan adik-adiknya dan keluarganya gitu. Jadi sehingga kayak dia si si apa ya, mereka sih juga serba salah. Dan ini yang gue sadarin juga, don't let other people's bad decision become your burden, jadi beban lo. Yes. Dan itu sering banget terjadi gitu. Kayak gara-gara kita nggak enakan, sekali lagi, ini gara-gara gue baca boundaries ini gue lagi kayak lagi ini banget. Jangan sampai ketika kita karena nggak enakan, other people's bad decision, other people's fear, other people's unwillingness to grow, itu become beban kita juga gitu. Karena gak seharusnya, kita juga udah punya beban. Kita udah punya kayak banyak hal-hal yang bikin kita stres juga. Jangan sampai gara-gara kebodohan dia, akhirnya kita sendiri juga ikutan terbebani gitu. You know, like ini gue lagi belajar, gue sendiri juga masih di journey ini, sehingga gue juga masih banyak banget lah hal-hal yang gak enakan yang harus gue lakuin atau apa-apa gitu. Tapi ya gue sendiri juga masih diproses gitu. Tapi ini something yang saat ini gue lagi ngeproses juga, dan kebetulan lo yang lagi di depan gue untuk ngobrol ya, gue ngeprosesnya sama lo. And I don't mind because that is also what I'm kind of processing right now. Karena gue sendiri juga sama loh, gue juga belajar untuk setting boundaries, dan over the course of maybe the past 3-4 years kali ya, itu mulai lebih rapid gitu, prosesnya. Tapi dulu-dulu gue juga ngerasa, this is not just to my parents, tapi jadinya juga ke semua hal gitu kan. Misalnya ada kerjaan yang kayak gue ngerasa sebenarnya kayak, this is not really what I wanna do, tapi akhirnya karena gue nggak enakan, ya. Misalnya, temen gue gini-gini, terus gue nggak enak, ya udah deh gue ambil, tapi gue nggak ngelakuin itu dengan sepenuh hati, and then I just waste like 5 hours of my life doing things that I don't love, and then resenting it, and then yang kayak gitu-gitu kan. Atau bisa jadi ke teman kita, bukan soal kerjaan, tapi kayak in friendship gitu. Kadang-kadang kan temen lu juga suka ada yang crossing boundaries juga gitu modelannya gitu kan. Gue mau ini, lo bikin itu, atau gue tiba-tiba crash di rumah lo tanpa sepengetahuan lo, dan lo harus iya-iya aja gitu. Mungkin dulu I would do that, but then now I learn how to say no gitu. And it's a healthy no ya, bukannya semua hal di enggak, tapi kayak ya tahu aja kalau saat ini gue nggak ngerasa gue punya space untuk lo ada di sekitaran gue, I'm gonna say no. But if I think gue bisa punya space untuk lo saat ini, I'll say yes. And it's a journey, right? It's not that easy, right? It's definitely a journey. Gue juga ngerasa kita di Indonesia pun juga kadang-kadang ketika kita ngomong sesuatu yang berbeda gitu ya, kayak ketika kita bilang no, it's people get offended for some reason gitu kan. Padahal kenapa dia being offended itu bukan urusan kita. Ya udah, kalau misalnya dia mau being offended ya udah gitu. Tapi we know that what we're doing is right karena we know our value. You know. Nah, kadang-kadang kita itu saking sopannya, ketika kita udah bilang yes, dan si orang itu bilang, mana nih? Habis itu kita kayak ignore, kita diemin, nanti lama-lama dia lupa sendiri kok. Itu juga nggak sehat menurut gue, because you're avoiding the problem. You're saying yes, and then you're avoiding your responsibility. Is also not healthy gitu. Yes. Nah, jadi ketika lu harus berani banget sih menurut gue, kayak if I want to say yes, then I will say yes, but if I think it's a no, then I will say no. Yes. Bukan karena no, karena nggak enakan, dan lu juga datang ke situ, dan lu kayak hati lu grumpy, lu yang kayak, I will be better if I don't do this and whatever gitu. Jadi kayak gue lebih ngerasa kayak gitu. And it is painful to say no to someone. It's painful. Yeah. But it's not gonna be harmful. Dan itu penting banget. Jadi ketika lu say no untuk seseorang, itu mungkin ada hurt ya, mungkin ada kesakitan di situ, yang kayak tadinya, kok Daniel selama ini sama gue yes aja, kenapa mendadak dia bilang no? Wah, ini kenapa nih? Habis itu mulailah dia ngomong, kok lu gitu sih, Neil? Biasanya lu kan tahu dong. Mulai itu masuk guilt trip. Mulai masuk sesuatu yang kayak, gue pikir persahabatan kita, whatever, udah mulai ke arah situ gitu kan. Yeah. Tapi at the same time, itu bakal painful, itu bakal hurtful.
tapi lu tahu value lu tahu ini mulai toxic, lu tahu lu mulai di-use and abuse misalnya kayak gitu. Dan Yes. when you say no, pasti akan ada kesakitan di situ gitu. Nah, but you have to trust me kalau misalnya emang persahabatan lo itu sesuatu yang sangat berharga, akhirnya dia akan ngerti kok. Oke, gue akan menghormati boundaries lo dan gue ngerti banget lo ternyata punya sebuah boundaries yang harus gue respect dan gue akan respect itu dan persahabatan itu akan terus berjalan. Tapi kalau misalnya dia nggak respect boundaries lo, itu artinya lo harus tahu dong. Atau misalnya dia yang kayak ya udah kalau misalnya kayak gitu kita nggak usah temenan. Berarti lu tahu juga teman macam apa dia, and it's dan kalau misalnya lu ngerasa aduh gue ketakutan nih kehilangan seorang sahabat seperti dia, kenapa lu ketakutan? Why? Then you should ask yourself why. Kenapa lu become insecure kalau misalnya nggak punya sahabat seperti dia? Kenapa berarti lu sendiri juga punya sebuah insecurity atau sesuatu yang lu gunain untuk bersahabat terus sama dia. Misalnya seperti itu. I don't know. Yes. There's so many proses yang lu bisa iniin. Tapi yang paling penting adalah yang lu harus tahu, it could be painful. Sama seperti lu ke dokter gigi gitu misalnya. Man, I hate going to the doctor, to the dentist. But it is painful. And yet, pada akhirnya it will not become harmful dan malah bagus buat lo kayak gitu kan. Yes. Tapi kalau misalnya sesuatu yang mungkin lu ngerasa bagus buat lo makan permen tiap hari gitu ya, biarpun gigi lu udah mulai keropos, tapi lu tetap makan permen karena lu takut ke dentist, it will become harmful. Akhirnya gigi lu copot gitu, ompong aja gitu kan. So sesuatu yang baik belum tentu sehat buat lo dan sesuatu yang buruk belum tentu menyakitkan buat lo gitu maksud gue. Jadi it could be sehat juga buat lo. Which comes to the next question. Tadi kan lo nyebutin kalau misalnya kita mau bisa ngeset boundaries yang sehat sama orang lain gitu ya. Lo harus tahu dulu value-nya lo. But how? Banyak orang pasti akan nanya, gimana emang caranya untuk tahu my value gitu. Knowing, karena pada saat kita tahu value-nya kita, lo nggak akan ketakutan orang itu akan pergi gitu kan. Lo akan tahu, ya kalau orang itu bisa ngehargain lo, they will stay. But if they don't, it's fine. You don't lose anything. Nah, tapi kan itu lo harus tahu dulu si value itu tadi. How do we do that? That's an amazing question. I don't even know. I never thought about it. Gue sekarang ini dari dulu sampai sekarang sampai hari ini gue selalu struggle sama yang namanya identitas gitu. I have sekarang ini kemarin gue pernah ngobrol juga di salah satu kayak gereja gitu dan gue sempat ngomongin soal gue kehilangan identitas gue karena ketika suara gue sempat hilang dulu sempat ada nodule atau singer's note atau ya gara-gara lu kayak pakai suara lu terus dan lu pakai teknik yang salah sehingga sampai akhirnya gue nggak bisa gue ngomong apa bisik-bisik kayak gini gitu kan gara-gara saking seraknya. Nah akhirnya ketika gue kehilangan suara gue I get into depression dan depression ternyata bukan karena gue kehilangan suara gue, tapi gue kehilangan identitas gue sebagai seorang presenter. Nah, that identity itu yang menurut gue sampai sekarang ini gue masih struggling gitu. Jadi karena identitas kita akan menentukan value kita. Dan gue sampai sekarang ini masih struggle, tapi yang gue tahu sekarang ini, misalnya ya, the God, Tuhan yang gue sangat cintain banget, dan Tuhan ini yang sangat mencintai gue seperti ayah mencintai anaknya, oke? Ketika dia ngelihat gue ngelakuin sesuatu, hati seorang ayah itu seperti apa sih? Apalagi gue sekarang udah punya anak gitu, jadi gue bisa lebih mudah dan bisa lebih relate gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, misalnya, demi gue diterima dalam sebuah komunitas tertentu, gue harus mulai ngerokok. Gue kompromi dan gue mulai ngerokok. Atau misalnya gue mulai minum, sampai gue kecanduan sama minuman keras. Atau misalnya gue mulai menggunakan narkoba. Sebagai seorang ayah, kalau misalnya anak gue ngelakuin hal seperti itu, gue akan sedih banget. Gue akan sedih banget. Dan gue akan disiplin banget. Gue akan bilang sama dia, please break
break it off dari teman-teman lu itu, ngapain lu mengkompromi sesuatu just in order supaya mereka bisa menerima lu. Kenapa lu nggak bisa nyari teman-teman yang bisa menerima lu apa adanya? You know, ketika lu udah mulai compromising your principle, oke, lu mulai berkompromi dengan prinsip lu, dengan apa ya, sesuatu yang lu nilai sangat berharga banget gitu ya. Disitulah lu harus tahu value lu juga gitu. Oh, ternyata ketika gue udah mulai gak nyaman, gue udah mulai mengkompromikan dengan prinsip gue, ini berarti gue mempunyai value lebih tinggi dari ini. Kayak gitu. Itu sih, karena gue nggak bisa bilang, oke, value itu kayak gini, nyari value kayak gini, nggak bisa gitu. Tapi ketika lu udah mulai ngerasa nggak nyaman, dan ketika lu ngelakuin sesuatu yang kayak, aduh gila, gue nggak mau banget sebenarnya ngelakuin ini, tapi ya udahlah, gue lakuin. Kayak gitu. Itu disitulah lu tahu, man, disitulah value lu. Dan itu lu harus kayak trial and error ya. Kayak gue ngelakuin, gue pernah dapet jobnya adalah judulnya, aduh, pokoknya di TV gitu, judulnya pokoknya acara magician gitu deh. Setiap kali gue datang ke acara itu, gue sebagai hostnya, gue yang kayak, man, what am I doing here? Gue bener-bener kayak, gue nggak peduli sama magic, gue nggak peduli sama ilusi-ilusi bodoh yang lo kasih lihat gue. Gue yang kayak, I don't care, gitu. But what am I doing here? Gue yang kayak ngeliat teleprompternya, gue baca seadanya aja. Gue bisa, I mean, I'm a presenter, I can present anything. Tapi, why am I here? Gitu. Gue yang kayak, ini nggak membuat gue, gue dan nggak menambah passion gue juga. Dan ternyata passion gue adalah nge-host sesuatu, dan bukan acara musik juga ternyata. Right. Talent show. You know, gue suka banget talent show. Gue suka banget jadi saksi di mana seseorang yang tadinya nothing becomes gold. You know, dari anak tukang beca sampai akhirnya dia jadi idola satu Indonesia. Wow, powerful. You know, dan itu ternyata passion gue, bukan musiknya. Jadi ternyata pas gue jadi VJ di MTV, gue gak terlalu suka sama musik-musiknya gitu. Tapi yang gue suka adalah ngelihat seorang artis yang gue interview, yang tadinya mereka itu bukan siapa-siapa, sampai akhirnya mereka jadi MTV Most Wanted misalnya, atau tiba-tiba, gara-gara kita promosi di MTV, mereka jadi terkenal banget. Kayak dulu Serius Candil, yang tadinya orang nggak kenal, tiba-tiba dia masuk dan naik banget, sampai akhirnya kayak semua orang tahu gitu. Kayak, yo, that is so amazing. Gue, ternyata passion gue adalah ngelihat, dari benih, dari seed to become fruitful, jadi buah-buahan lagi gitu. Dan itu passion gue gitu. Dan ini gue baru pertama kali sih ngomong tentang hal ini ke seseorang gitu di media gitu ya. Selama ini gue ngeproses ini selalu kayak sama teman-teman gue atau apa. Karena ketika bilang, Neil, is music your passion? Dan ternyata gue baru bilang, music is not my passion. Gila loh. Itu tabu banget ngomongin karena lu adalah seorang VJ gitu. Sampai Instagram lo ya masih VJ Daniel gitu, lu masih belum bisa move on. Tapi no, but it's my passion is really on the other side of things, dan ya dari benih jadi sesuatu pohon yang berkembang besar dan akhirnya jadi berbuah, dan buah-buahannya itu sampai akhirnya jatuh ke tanah dan jadi benih lagi dan menumbuhkan pohon-pohon yang besar lagi, And I think that's to be able to witness that, it's always been my passion. Dan lo di situ sama sekali nggak kompromi apa-apa because you love it. Itu core value-nya lo seperti itu tanpa kompromi. I think that's a great answer juga sih kalau ditanya gimana sih caranya supaya kita tahu value-nya kita, adalah pada saat lo tidak harus kompromi apapun that makes you feel uncomfortable, dan lo happy pada saat ngejalanin itu. That's when you know your value. That's when you know lo tidak settling for less gitu kan than what you deserve. Dan itu apa yang harus kita juga belajar untuk cultivating ya, pelan-pelan untuk mulai ngertiin di diri kita sendiri sih, apa sih yang kita mau, apa sih value-nya gitu. Betul. Nah, itu dia kenapa parenting sangat penting banget dan crucial banget gitu. Setelah anak gue umur 12 atau 13 atau 14, jujur gue udah agak-agak lepas kontrol. Oke, sedikit demi sedikit, I have to be able to let her go. Ya kan? Atau let him go. Nah, jadi
cara yang paling tepat to instill that value itu adalah ketika lo di rumah dan lo benar-benar kasih tahu seberapa berharga mereka, seberapa mereka itu disayang dan mereka nggak akan pernah kekurangan rasa sayang tersebut, seberapa mereka nggak akan pernah di-abandon biarpun mereka berbuat salah, seberapa mereka akan terus dicintain tanpa syarat dan mereka nggak perlu perform tanpa mereka harus kayak oh gue harus ngelakuin ini dulu supaya gue bisa diterima sama orang tua gue. Sehingga itu ketika mereka di luar nanti mereka akan gue harus ngelakuin sesuatu dulu untuk gue bisa diterima sama teman-teman yang lain misalnya seperti itu. Jadi gue harus bisa sebisa mungkin itu memberikan value tersebut. Yes, gue udah ngelakuin banyak banget kesalahan. Udah banyak banget kesalahan. Anak gue itu kayak ngerasa, ya anak gue udah ngerasa kayak, hah? Abandon? Lu pernah deh abandon gue pas lagi gini, maafkan, you know, and stuff like that, you know, atau ngancem-ngancem gitu ya, lu kalau misalnya nakal, udah ya, gue pulang, lu tinggal di mall ya, udah ya, lu tidur sini ya, sampai dia nangis, jangan, well, makanya, diam, gak usah nangis lagi, oke, baru ikut gue pulang, kan, and stuff like that, gitu, iya, gue gak nangis lagi, cuma deh, ya tapi, that abandonment issue akhirnya jadi ke-build. Dan sekarang gue lagi berusaha banget untuk nggak abandon mereka. Supaya mereka bisa ngerasa nyaman dimanapun mereka berada gitu. Dan karena gue nggak akan pernah bisa kayak ngontrol mereka dan itu bahaya banget ya, apalagi kalau misalnya lu posesif banget sama mereka ketika mereka umur 31 dan lu masih posesif gitu sama keamanannya mereka. That's just not healthy juga. Jadi I do believe parenting ini gue sampai udah beli bukunya, padahal gue belum baca juga, Boundaries for Parents, for Your Children gitu. Itu gue udah sampai udah beli juga gitu bukunya karena gue yang takut banget nanti ketika anak gue dewasa dan dia jadinya antara satu gak punya boundary sama sekali dan dua gue terlalu posesif dan itu gue harus again lah, this is like the time to really read a lot of books, to really just like, process stuff. That's really good. Lo tadi mention tentang abandonment issue juga, because I've been struggling with that. Dan pada saat gue di terapi, tahu nggak gara-garanya apa? Even my parents itu didn't mean it at all. Jadi bokap gue kan pilot kan. Jadi waktu gue kecil, waktu gue lagi main-main sama dia apa segala macam, terus tiba-tiba dia harus berangkat terbang dan dia kalau terbang bisa 3 hari, bisa 5 hari, kadang-kadang sebulan waktu dia di Swiss Air kan. Jadi di situ tuh gue ngerasain kayak why is it every time I'm having fun with you, tiba-tiba lo harus di take away dan lo harus pergi lama-lama, see you for a while gitu kan. Dan di situ ternyata masuknya abandonment issue, so that's why kayak parenting is good and at the same time kayaknya secara per season gitu, I don't know, like maybe once every 5 or 10 years, mungkin kayaknya bisa kali ya anak-anak itu mungkin diajak, I don't know, ke psikolog or whatever, dan dicek aja gitu, ada nggak sih hal-hal yang tanpa sengaja even imprinted in their head, pas gue dia, oh iya ya, akhirnya rewrite the story, right? Kalau tadinya gue pikir itu gue ditinggal, akhirnya si terapis gue bilang, no, it's because he loves you, dia harus cari duit buat bayarin kalian, it's actually an act of love, bukannya an act of him abandoning you. Pas dibalik kayak gitu, gue baru kayak, oh my God, that's right. Gue bukan ditinggalin loh selama ini, it's because he loves me. Baru di situ bisa berdamai lagi. Yeah. With it. But then, how does that affect your relationship with guys? Oh, it affected a lot. Jatuhnya kalau abandonment, gue tapi tipikalnya in between the attachment gue antara avoidant sama anxious. Kalau misalnya lo pernah baca bukunya, ada yang judulnya Attached. Jadi once they got too close, kayaknya karena gue takut di abandon, akhirnya gue yang abandon duluan. I'm like, okay, you know what? Daripada antara abis itu lo pergi or whatever, gue langsung bounce. Daripada gue disakitin duluan, mendingan gue sakitin duluan. Iya, mendingan kayak gue, udah nggak usah, like just go away from me, yang jadi kayak gitu, and I self-sabotage the relationship. Wow. Jadinya kayak nggak jadi lagi, and then that's why I'm in therapy juga for that, karena ternyata tuh abandonment issue could be that deep in you, that fear,
Jadi gue juga sekarang jadi belajar kayak there's a quote katanya you need to train yourself to let go of everything you fear to lose, right? Semua hal yang kita takut untuk kehilangan lo harus bisa nge-train yourself untuk berani kayak lepasin itu gitu. So that's what I'm trying to do right now. Jadi gue kayak knowing my value, balik lagi ke situ kan, self love and knowing my value. Akhirnya gue jadi bisa yang kayak okay, if what I'm afraid the most is being alone, I'm gonna be alone dulu for a while right now and enjoy myself. Akhirnya itu gitu. That's the thing I was afraid the most. Yang akhirnya spiraling down, masuk lagi ke okay, deket sama orang, giliran they ask me to get married, I'm freaking out like hell. That doesn't make sense. Gitu. So that's, yeah, interesting. Wait, gue actually lu bisa edit this part out, right? Cuman gue penasaran sih, gue udah lama banget gak kontak lu, cuman kayak, so you're not married yet? Not yet. Okay. And you think that's the so somebody actually asked you to get married with you, cuman kayak you freaked out. So why do you think you have commitment issues? Exactly. Gue akhirnya terapi kan supaya to get to know kayak what's actually the core problem. First itu si abandonment issue tadi gitu. Second, jadi dulu bokap nyokap gue itu sering banget berantem modelnya kalau di ini yang akhirnya nge-trigger si avoidant itu tadi gitu ya. So in my eyes relationship itu ribet banget sih lo gitu. Kayak ribet banget sih lo berantem di depan gue melulu. This is not, if this is love, I don't want it. Gitu loh jadinya. If this is love, wow. Man, gue mendingan gue sendiri aja lebih enak gitu loh. Jadi di otak gue yang kayak, oh when I'm alone, I'm gitu. Tapi sebenarnya di conscious logic gue, actually I'm ready to have a relationship gitu kan. Tapi in the back of my head, yang running the show is the fear of being just like the parents. Jadi kayak itu clash terus-terusan. I didn't realize. Wow. Jadi pas di terapi akhirnya gue harus balik lagi nge-rewrite the story lagi gitu yang kayak si mereka waktu itu kenapa mereka kayak gitu. It's because that's the only thing they knew. They didn't know any better. Kalau mereka gimana cara untuk jadi parents yang lebih baik, I bet they will do it. Tapi mereka nggak tahu. But they didn't. Iya kan, tapi mereka nggak tahu. Jadi gue harus bisa make peace sama itu, and then be okay with them as they are, and then guenya harus bisa kayak cari kayak role model lain lah gitu in relationship, like you and Viola. And then I have a friend di juga yang kayak apa, marriage-nya bagus banget lah, with their kids juga bagus banget. Akhirnya I started to learn again, kayak relationship nggak harus selalu kayak ribet, selalu pakai berantem, selalu apa-apa kayak gitu. It doesn't have to be like that. And gue nggak harus selalu kehilangan orangnya, gitu. Jadi lagi I train myself untuk kayak gitu, and I don't even have to leave juga from the relationship. So that's why tadinya gue bilang kayak, oh, I really don't like being alone. And I'm like, you know what? I'm gonna be alone for a while, and I'm gonna freaking enjoy it. Know how to enjoy myself that way, supaya nantinya if somebody comes along, I already know how to make myself happy. Wow. Bukan minta orang itu to make me happy, right? Salah konsep. That's it. Boom. Because you can never depend your happiness on someone else. Exactly. Like here's the thing. This is like the biggest mistake gitu in a marriage gitu. Yes, lo bakal mikir kayak seperti apa sih pernikahan ideal gue? Mungkin lo ngelihat temen lo ngelihat kita gitu ya. Idealnya itu seperti itu. And then you start creating that expectation. Yeah. Dan ketika lo married, your dream, your desire, and your goal becomes an expectation for the other person. Gitu. Yeah. Dan akhirnya and of course when you expect somebody else to make you happy, itu an expectation juga. And here's the kicker. The other person is thinking exactly the same thing. Dia juga punya dreams, desire, and goal, and dia expect lu to achieve all that. Exactly. And here's the crazy thing. Dia juga berharap lu bisa bikin dia happy. What kind of burden that lu kalau misalnya bikin kayak gini, gila ya, jahat banget ya gue ya. Gue pengen, gue at the end of the day, misalnya nih, kalau misalnya ada orang yang bikin kayak gitu, well,
itu bukan responsibility gue, itu responsibility lu share untuk bikin gue happy. Yeah. And yet, when you see it from the other point of view, it's like, no, it's normal. The other person needs to make me happy. Tapi kalau misalnya when you switch it, kayak, ih gila tuh orang jahat banget sih. Yeah. Like that's the selfish way of seeing things. It's very simple, it's very stupid. I just came up with it just two seconds ago. Cuman maksudnya kayak, I think it's something that we don't realize banget gitu. Dan what you said is so true. You need to be able to love yourself first in order to love others gitu. Yes. Karena ya kayak tadi ya, kalau misalnya balik lagi ke your value gitu ya, kayak tadi gue juga sempat bilang gitu kayak kalau misalnya nih this is something about self love menurut gue. Menurut gue disiplin is self love. Disiplin adalah self care. Banyak, dan ini gue ngambilnya juga dari buku judulnya The Road Less Traveled, Scott Peck. Dia bilang kayak self discipline is self love. Lu lihat deh, lu sekarang ini ngerokok, oke? Lu addicted banget ngerokok. Lu tahu kalau misalnya rokok itu bisa membunuh lu tahu kalau misalnya rokok itu bisa memberikan lo lung cancer dan lain-lain, and yet lu tetap ngerokok, misalnya ya. Tapi ketika anak lo yang umur let's say 12 tahun mulai cobain rokok, lu bilang sama dia, please stop. Rokok itu bisa membunuh lu, rokok itu itu bisa cause you lung cancer dan lain-lain. Please stop, don't do it. Why? Because I love you. And yet you don't stop yourself because you don't love yourself. Right. And yet, if you want someone else to be disciplined, then to stop smoking, then you need to be able to stop smoking. To be disciplined in order to stop smoking. Kayak gitu sih. Jadi gue ngerasa kayak there are a lot of times yang gue sendiri pengen anak gue ngelakuin hal-hal seperti ini, tapi kenapa gue nggak ngelakuin hal-hal itu gitu. Jadi the only way to make my kids to be self-disciplined is by showing that I am disciplined. I'm a disciplined parent. This is what I do in order to love myself. Then they will see, okay, you know what? If he's able to love himself that way, I will probably try to do my best to love myself that way as well. Kayak gitu sih. Integrity ya. I don't know if that makes sense. Yeah. In the way, it becomes an integrity thing. Banget, karena maksudnya kayak gimana sih kalau lo dikasih tauin sama orang to do something good, tapi kita ngelihat dia nggak ngelakuin hal yang sama, then why? What? Gitu, jadi nggak, message-nya jadi nggak nyampe gitu kan ke si orang itu. And speaking of itu tadi yang kita ngomongin tentang kayak self-love, self-care, terus bisa kayak rewriting the story. Mungkin yang lagi dengerin kita saat ini juga ada yang lagi ngalamin hal-hal kayak gitu. You just need to know that the process itu akan panjang. Jadi harus sabar juga ya sama diri sendiri ya. Itu salah satu ini yang gue harus selalu diri gue. Ini ada Viola di sini by the way. Hai Lola. Viola, Cheryl said hi. Is she crawling? Merangkak. She's crawling. Dia belum mandi, so okay. Oh. Berhubung tadi lo juga ngomongin tentang relationship ya. I want to know kalau dari lo, like a good healthy relationship tuh harus mulainya dari mana? Oh, I love this. Gua jujur sama Viola masih berusaha menemukan rahasia itu sampai sekarang. Kita udah 8 tahun married dan to be honest it's like kita masih suka berantem juga. Kemarin kayak 2 hari yang lalu kita berantem gede-gedean, like it's so weird and yet we process it and we're okay now again. And maksud gue, I think it's always a journey ya. Cuman yang ngebantuin gue untuk ini itu banyak banget sih. There's so many books out there, so many ini. Cuman the most important thing, okay. Mungkin banyak orang di sini tahu kalau misalnya gue adalah seorang Katolik, atau Kristen gitu ya, gue pengikut Yesus lah kayak gitu.
ada satu hal yang menurut gue ini penting banget. Pertama, lo harus doa sih. Lo harus doa banget. Lo harus doa, you need to include, kalau di gue gitu ya, lo harus include Tuhan Yesus di dalam pernikahan lo. Itu penting banget dan itu penting banget. Penting banget. Jadi gambarnya seperti ini. Dan ini kemarin pas gue lagi ngobrol sama Viola, ternyata inilah gambarnya yang kita dapat. Bayangin, ini kalau misalnya di sebuah pernikahan yang sehat, gue gandeng tangannya Tuhan Yesus, Yesus gandeng tangannya Viola, dan gue gandeng tangan Viola. Kita bertiga begitu. Kita bertiga saking intim banget, itu gue bisa ngerasain, nafasnya Yesus di samping gue, dan nafasnya Viola di samping gue. Itu saking kita bertiga intim banget kita ini. Cuman ada kadangnya, seperti tadi yang kita bilang ya, kayak ada kadangnya, gue punya ekspektasi sama Viola, Viola punya ekspektasi sama gue, dan ternyata gue nggak meet itu. Akhirnya gue yang marah, gue ngelepas. Gue ngelepas pegangan tangan gue sama Viola. Tapi kalau misalnya gue ngelepas, bukan artinya Yesus ngelepas gandengan tangan dia sama Viola. Atau Yesus ngelepas gandengan tangan gue sama dia. Jadi, it's such a beautiful picture gitu di mata kita gitu ya. Karena ketika itu terjadi, ketika kita terus berpegang, jangan sampai kita ngelepas tangannya Tuhan Yesus juga gitu, menurut gue. Karena kalau misalnya kita udah ngelepas itu, udah, that marriage is just gonna go spiral down into a bad marriage gitu, Nah, itu satu insight yang gue baru dapat sih beberapa hari yang lalu gitu, ketika gue lagi berantem sama Viola. So, but anyway, and that's not what I want to talk to you about actually. No, the first important thing sebenarnya yang lebih penting lagi adalah sama seperti cinta Tuhan Yesus pada gue. Dia mati di kayu salib untuk gue. Gue padahal saat itu adalah seorang yang berdosa. Gue adalah orang yang gak tahu diri. Gue udah ngelakuin, banyak banget dosa di mata Tuhan, di mata manusia, nyakitin orang baik banget, nyakitin hati perempuan baik banget. Like so many things that I've done yang menurut gue rugi lah kalau Yesus tuh mati demi gue. Rugi lah dia. Karena gue ini kayak udah gak layak untuk diselamatin gitu. And yet, dia tetap menyelamatkan gue. Ketika gue ngebayangin itu, cinta seperti itu yang gue dapet, gue bisa mencintai siapapun, dan khususnya Viola, dengan tanpa dia harus perform sesuatu untuk gue dulu, supaya gue bisa mencintai dia. Bukan transactional, it's an unconditional love. Jadinya, sekarang ini, satu truth yang harus gue tahu, Viola tidak ngutang apa-apa lagi sama gue. Tapi gue ngutang segalanya untuk Viola. Gue ngutang segalanya ke Viola. Jadi, ketika gue mempunyai mindset seperti itu akan berubah sih. Berubah banget. Gue akan sebisa mungkin, karena dia nggak ngutang apa-apa sama gue ngutang segalanya ke dia, gue akan sebisa mungkin do my best to serve her. Sebisa mungkin melayani dia, sebisa mungkin. Ketika dia lagi ada masalah atau apa, gue sebisa mungkin, emang, again, ini journey gitu, gue masih banyak berbuat salah dan lain-lain, tapi orang bilang, Neil, masa lu sampai segitunya sih? Come on, lu kerja mati-matian, lu udah bawa uang ke rumah, udah gini, come on, dia ngutang lah sama lu lah, kayak gitu dan everything. No, dia nggak ngutang apa-apa sama gue. Lu tahu nggak, gue bersyukur banget, gue nggak harus mengorbankan badan gue untuk melahirkan seorang anak. Dan itu Viola lakuin. Badan dia yang tadinya tone bagus dan lain-lain, sekarang ini badannya di mata dia itu tidak sesempurna dulu karena dia harus melahirkan 2 orang anak untuk gue. Gila, itu pengorbanan yang menurut gue nggak akan pernah bisa gue bayar dengan harta apapun. Simple concept, very hard to do. Dan mungkin yang orang juga harus tahu adalah kalau lo di dalam suatu pernikahan atau relationship, ya berantem nggak apa-apa, but that doesn't mean abis berantem kalian harus pisah gitu kan. Itu juga kadang-kadang suka ada yang salah konsep tuh.
Itu yang gue sendiri juga, dan ini juga obviously dari journey gue juga gitu ya. Gue ngerasa ketika lu menikah, itu cuman sertifikat, itu cuman sebuah tanda tangan, marriage certificate, itu cuman sebuah legalitas, formalitas. Semua orang menikah, gue juga menikah. Tapi bukan artinya ketika lo menikah, lo udah merubah mindset lo sebagai seorang suami. Karena gue ketemu banyak banget teman-teman gue yang begitu menikah, mereka perbuatan mereka itu masih sebagai seorang pacar. Perkataan mereka, mindset mereka itu masih sebagai seorang pacar. Banyak banget perbedaan antara pacar dan suami. Menurut gue kayak gitu sih. Mindset pacar, ya sangat temporary. Ya udah kalau misalnya itu nanti putus saja. Mindset suami, udah nggak bisa kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada seorang suami yang masih ngancem-ngancem, udah deh mendingan kita cerai aja. Itu dia masih mempunyai seorang mindset pacar gitu, belum suami. Karena there is no way lo sebagai seorang suami, lo akan bercerai karena it's a commitment. It's for forever. Udah nggak ada lagi yang namanya kalau gitu, kalau misalnya dia ini sama gue putus aja deh. No. Dan again, udah bukan transaksional lagi. Kalau misalnya lu masih transaksional, lu berarti masih pacaran. Lu belum nikah. Menurut gue, biarpun lu punya marriage certificate. Kayak gitu misalnya. Ketika lu masih selfish, dan lu masih belum selfless, lu masih seorang pacar. Karena menurut gue, kalau misalnya seorang suami, lu udah selfless. Apalagi ketika lu udah menjadi seorang ayah, you become selfless. Lu udah mengorbankan lah kayak your joy nonton di rumah segala kayak gitu. Netflix gue isinya udah itu semua untuk anak-anak gue, bukan untuk gue. Gue pastilah masih ada saat-saat di mana, oh nggak bisa dong, gue boleh dong selfish sedikit. Tapi at the end of the day, you know, ketika you want to become a good father and you want to become a good husband, you need to think selfless. Yes, and it made you a better man. Itu penting banget. Itu penting banget. Ketika lu ngerasa kayak gila ya, ini akhirnya ada gunanya nggak sih gue doing all this selfless stuff? Itu penting banget. Ternyata setelah gue ngeliat ya, when I trace back, I am a way better man now than I was 1 year ago. Even 1 year ago. Atau misalnya a few months ago. Gitu. Dengan disiplin yang gue kerjain, dengan apa yang gue lakuin, gue ternyata berkembang cukup signifikan. And I dare say I am a way better man now than I was terakhir kita ketemu, menurut gue sekarang udah better man. Kayak gitu misalnya. I can even testify for you. Maksudnya we knew each other dari 2000 berapa deh? Zaman MTV 2003. Gila, dari 2003 ke lo yang sekarang, totally a different person. And I totally know that lo emang became a way better person. And I'm happy for you. Like that's a transformation, right? That's a transformation. There you go. Yeah, that's a long journey. Yes, and we have to love the journey. Soalnya there's no destination really. Karena at the end of the day, when we died, ya udah, we only had that process kan sebenarnya to enjoy. Gue pengen, bisa nggak nanti kayak after we wrap up, can you text me kayak list buku-buku yang lagi lo baca atau menurut lo yang influential buat lo so far in your life? Kayak gue pengen bikin kayak satu artikel, si buku itu jadi kayak buku-buku yang according to you changes your life, blah, blah, blah. Karena kayaknya lo baca banyak buku dan gue rasa orang-orang juga harus baca those book because it's really good. Like it changes you as well. Ya. Ada satu buku yang gue sangat ini banget, judulnya Strengths Finder. Jadi Strengths Finder ini dia fokus sama kekuatan-kekuatan lu instead of working on your weakness. Udahlah, lo punya weakness, gue punya weakness. Weakness gue adalah gue nggak bisa manage. Itu weakness gue. I am not good at managing people. I'm not good at managing a company. I'm not good at managing a lot of things gitu. Nah, jadi akhirnya gue tahu kalau misalnya managing people with all the drama and everything, itu gue benar-benar kayak nggak bisa seperti I let go of it. Gue hire orang yang punya strength
untuk managing those kind of things, untuk dia nge-manage itu, the drama and the whatever gitu. Gua fokus sama my strength, and my strength is creativity, my strength is self-development, my strength has always been like, to inspire people, to preach more about the goodness of life, and to become a light. That's my strength. Dan gua bakal fokus to focus on that strength gitu, instead of gila, I wish I can be like that person. Dia kayaknya inspiring people seperti itu, gila itu hebat banget. Tapi ternyata ada beberapa strength dia yang merupakan weakness gue. Udah, I don't even bother. I just be the best version of myself and just working on my strength gitu. Kayaknya kita nanti perlu bikin next session ngomongin tentang ini kayak entrepreneurship gitu, tapi dari situ gitu, dari yang those kind of stuff, karena kan orang banyak banget yang pengen jadi entrepreneur tapi juga don't know where to start, terus kadang-kadang kayak gue pengen jadi ini tapi sebenarnya kayak that's not your strength, suka ada yang kayak gitu kan, but then lo harus bedain banget antara passion lo sama business management. Jadi passion lo belum tentu ini nih contoh Viola ya, you probably know as well, kayak Viola dulu sempet Viola tuh suka banget baking. Jadi she bakes a lot. Dia bikin satu kue yang dari resep omanya, crumble cake dari Jerman. Enak banget. Sampai akhirnya someone said, you should make a business out of this. Dan akhirnya dia sama Rianti sama Belinda, dia bikinlah bisnis namanya Ladies Who Bake. Dan ketika dia bikin bisnis itu, muncullah this management issues. Kayak mereka harus buka central kitchen. Viola harus bikin 10 cake setiap hari. Abis itu, all this itsy bitsy detail in management yang akhirnya mulai mengarah ke Viola, dan Viola sendiri itu sampai akhirnya lose the passion in baking. Dia sampai kayak, I cannot even see another cake. I cannot, no. Sampai akhirnya jadi setrauma itu. Akhirnya she quit her business, and I think that's the wisest thing that she did. Dan ketika dia cabut, dan bener, kayak dia akhirnya mulai baking lagi. Dia jadi suka lagi sama baking. Dia kangen sama baking. Dia yang kayak, ternyata passion dia baking itu ketika dia passion dia itu bukan di baking, sorry. Passion dia adalah ketika dia bisa membuat sesuatu dan melihat orang yang dibuatin itu joyful dengan sesuatu yang dia buat. Nah, Dia ngundang 5 orang makan kuenya dia sambil enjoy the conversation, just talk about things, and she enjoys it so much. Dan di situ dia yang kayak ngerasa, my goodness, this is my passion ternyata. It's not making baking goods, baked goods sampai ngejualin ke orang, karena bisnisnya itu benar-benar kayak sulit banget. Ya, exactly. Nih kayak gitu-gitu sih kayaknya nanti bisa nih kita bahas lagi on the next episode. But then let's wrap up on this one. It's really amazing to have you talking about boundaries, karena itu menurut gue adalah satu hal yang especially di Asia atau Indonesia lah ya gitu. Sesuatu yang nggak terlalu dikedepankan gitu. Kayak di sini kan justru orang-orang selalu dibilang kayak, oh ya turutin ini, turutin itu, segala macam gitu. Akhirnya pada saat sekarang kita mau mulai bikin boundaries aja, kita harus belajar dari nol lagi kan. And then kita juga belajar tentang kayak self-valuing ourselves yang bener kayak gimana. That's amazing, Dan. Oh my God. Thank you so much. No, thank you. Thank you for doing this. You're doing the website, you're doing this interview. Thank you. I think it's you're doing something amazing, especially in this time di mana orang-orang lagi pada nggak ada kerjaan, so might as well, right? Just like keep calling them.